Pernah ngerasa nggak sih kok kayaknya makin susah ya buat ngomongin hal-hal yang penting? Rasanya dimanapun kita ngobrol, mau itu di internet atau pas lagi kumpul keluarga, suasananya tuh jadi gampang banget tegang dan terpecah belah. Nah, menurut penulis Deborah Frances White, jawabannya mungkin ada di tempat yang nggak kita duga. Yuk kita bedah bareng-bareng. Wah, dalam banget ya kalimatnya. Ini kata-kata dari Deborah Frances White sendiri. Pengalamannya yang sangat unik yaitu pernah jadi bagian dari sebuah sekte, ternyata ngasih dia sudut pandang yang langka banget dan relevan banget sama kondisi kita sekarang. Inilah kacamata yang akan kita pakai dalam pembahasan kali ini. Jadi gini intinya, pas Frances White berhasil keluar dari sekte itu, dia ngerasa kayak deja vu. Pola-pola buat kontrol pikiran dan maksa orang buat nurut yang dulu dia lihat di dalam sekte, kok sekarang malah muncul di mana-mana dalam obrolan sosial dan politik kita sehari-hari. Oke, kita mulai dari konsep utamanya ya. Anggap aja Frances White ini kayak seorang penjelajah waktu. Dia tuh udah pernah ngerasain hidup di masa depan yang terpolarisasi ya di dalam sektenya itu, dan sekarang dia kayak balik lagi buat ngasih tahu kita apa yang dia lihat. Nah, kelompok kontrol tinggi itu sebenarnya apa sih? Kalau dari pengalamannya si penulis, di dalam kelompok itu semua makanan rohani atau gampangnya semua pemikiran yang dianggap benar itu datangnya dari satu pusat komando. Ini adalah lingkungan di mana mikir kritis itu nggak dianjurkan dan keseragaman itu nomor satu. Kedengaran familiar nggak? Terus, kenapa sih kita bisa gampang banget ya tertarik sama kelompok-kelompok kayak gini? Jawabannya ada di salah satu kebutuhan kita yang paling dasar sebagai manusia, yaitu keinginan buat merasa jadi bagian dari sesuatu. Frances White menyebutnya menemukan stem kamu. Dia pakai istilah stam. Ini kata dari bahasa Jerman yang artinya keren banget, yaitu berdiri teguh. Kata ini pas banget buat ngegambarin perasaan memiliki. Perasaan di mana kita berdiri bareng-bareng untuk satu tujuan. Ini tuh kebutuhan kita yang paling dalam, buat nemuin geng kita. Tapi ternyata STEM itu ada macam-macam loh. Ada STEM yang terbentuk karena kita senang-senang aja, misalnya komunitas fans musik atau geng gamer. Tapi ada juga STEM ideologis yang bersatu karena punya nilai-nilai politik atau sosial yang sama. Nah di sini nih taruhannya jadi jauh lebih gede. Buat mereka, nambah anggota baru itu bukan lagi soal seru-seruan, tapi soal mengubah dunia. Terus, apa yang terjadi pas STEM ideologis ini pengen makin besar? Nah, mereka sering banget pakai taktik-taktik tertentu. Yang ironisnya, malah bikin kita jadi makin susah buat ngobrol satu sama lain. Frances White udah nemuin polanya nih. Taktik-taktiknya itu termasuk mempermalukan siapa aja yang beda pendapat, terus menciptakan mentalitas kita versus mereka yang kuat banget. Ada juga yang dia sebut cahaya baru. Ini tuh kayak ideologi baru yang pokoknya harus langsung kamu terima saat itu juga. Dan yang terakhir, menuntut semua anggotanya buat mikir seragam sebagai bukti kesetiaan. Taktik-taktik ini ya efektif banget buat mematikan perdebatan. Dan ini bukan cuma teori loh, dampaknya beneran ada dan nyata banget. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, kita lihat ada satu generasi yang terpolarisasi secara politik berdasarkan gender. Perempuan-perempuan mudanya cenderung ke kiri, sementara laki-laki mudanya cenderung ke kanan. Sebuah perpecahan yang skalanya belum pernah kita lihat sebelumnya. Taruhannya makin gede lagi kalau kita udah ngomongin soal uang. Gerakan ideologis yang terorganisir, contohnya seperti gerakan anti-gender di Eropa, itu udah menghabiskan 78 juta dolar cuma buat mendorong agendanya. Jadi ini bukan lagi sekedar debat kusir di media sosial ya, ini udah jadi pertarungan besar yang didanai untuk membentuk kebijakan publik. Nah, ini nih yang bikin si penulis jadi khawatir. Dia berargumen, di saat beberapa kelompok itu jago banget dalam berorganisasi, kelompok progresif malah seringkali sibuk berantem sendiri. Taktik mempermalukan dan menuntut kemurnian ideologi yang sama, itu malah akhirnya melemahkan gerakan mereka sendiri dari dalam. Oke, kita udah lihat nih masalahnya kayak gimana. Terus, solusinya apa dong? Untungnya, Frances White gak cuma nunjukin masalahnya aja, tapi dia juga nawarin resepnya. Yuk kita lihat perangkat apa aja yang bisa kita pakai buat mulai ngebangun jembatan, bukan tembok. Jadi, ada 3 langkah utama yang dia saranin. Pertama, pertanyakan asumsi kamu sendiri, bahkan yang paling kamu anggap benar sekalipun. Kedua, latihan debat yang empatik. Coba deh pahami argumen terbaik dari lawan kamu, bukan cuma nyari-nyari jeleknya aja. Dan yang ketiga, bangun koalisi yang efektif. Dulu para suffragette itu nggak selalu sepakat soal segalanya, tapi mereka bisa kerja bareng buat satu tujuan besar. Ada pelajaran penting di situ. Nah, pada akhirnya, kita ditinggalin sama satu pertanyaan penting.
Memperbaiki cara kita berkomunikasi ini bukanlah tugas orang lain, itu semua mulainya dari kita masing-masing. Dengan alat-alat tadi, kita bisa mulai membangun kembali jembatan satu demi satu percakapan. Pertanyaannya sekarang adalah, kamu mau mulai dari mana?